Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat badan dan pikiran. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga yang terhormat kepada Ibu Dr. Helnalis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya sekalian yang saya banggakan. Nah, izinkan perkenalkan, nama saya Cia Sitriuni dengan ujung NIM 185. Saya mahasiswi semester 4 prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan secara jelas apa saja sih yang mencakup di dalam pengembangan komponen strategi dalam kurikulum ini, yang pertama, pembahasan pertama itu adalah tentang hakikat strategi pembelajaran atau pengertian dari strategi pembelajaran. Apa sih pengertian strategi pembelajaran ini? Nah, strategi sendiri seperti yang sudah kita ketahui memiliki arti yaitu perencanaan gitu. Nah, strategi pembelajaran memiliki pengertian adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi secara singkatnya, strategi pembelajaran ini adalah suatu rangkaian kegiatan atau suatu perencanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Gitu. Sedangkan menurut para ahli di sini saya mengutip dari Alfred D. Chalmers Jr. Beliau mengemukakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu perusahaan dan adopsi tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi ya kenapa sih kita harus belajar tentang strategi pembelajaran ini? Tentu dalam mencapai tujuan pembelajaran itu penting ya untuk kita mengetahui apa itu strategi pembelajaran gitu. Nah, setelah kita membahas tentang strategi pembelajaran ini, selanjutnya kita akan membahas tujuan, karena pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri memiliki arti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya apa nih? Tujuan dalam pembelajaran ini. Nah, tujuan dalam strategi pembelajaran ini maksudnya. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien gitu. Nah, apa sih pembelajaran yang efektif dan efisien itu? Saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Jadi efektif itu, nah, jadi efektif dalam pembelajaran itu yang pertama, pelajaran ini bisa dikatakan efektif apabila ia mampu mencapai tujuannya gitu, atau mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam bagi siswa gitu. Seperti artinya siswa berhasil menguasai materi, mengembangkan keterampilannya dan mencari kemampuannya atau kompetensi yang diharapkan gitu.
Jadi efektif ini lebih ke kualitas hasil gitu, hasil dari strategi itu gitu, apakah efektif gitu atau tidak. Nah, sedangkan efisien itu lebih ke terhadap penggunaan sumber daya gitu. Pembelajaran yang efisien berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, seperti waktu, tenaga, biaya, fasilitas. Nah, itu termasuk ke dalam efisien. Jadi dalam penggunaan sumber daya pembelajaran juga kita harus efisien gitu, karena itu merupakan dari tujuan strategi pembelajaran. Kemudian yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, tentu ya dari tujuan pembuatan strategi atau dari tujuan strategi pembelajaran itu tentu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana ketika suatu pembelajaran sudah efektif dan efisien, maka akan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Nah, jadi ketika sudah ada strategi pembelajaran, kemudian kelas juga sudah kondusif, nah biasanya itu akan meningkatkan motivasi siswa dan partisipasi mereka gitu. Selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif ya. Jadi ketika ada strategi pembelajaran nih, jadi kan strategi pembelajaran kan di dalamnya mencakup tentang metode, model gitu kan, terus langkah-langkah. Nah, nanti di situ siswa akan berpikir kenapa sih kita harus belajar dengan metode seperti ini gitu. Terus kenapa sih Bu Guru memberikan pelajaran ini terlebih dahulu gitu. Nah, itu nanti dia akan siswa itu akan berpikir kritis gitu. Dia akan membangun pemikirannya gitu, dan akan membangun kekreatifannya gitu. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari strategi pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran menjadi lebih terarah dan sistematis. Tentunya ya ketika ada strategi pembelajaran, pasti pembelajaran itu akan lebih terarah, sistematis, terus juga lebih tepat sasaran gitu, lebih mudah disampaikan dan lebih mudah diterima juga oleh peserta didik gitu. Terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini kan bersifat berkelanjutan gitu, dan sewaktu-waktu bisa berubah dengan adanya evaluasi gitu. Nah, dengan adanya evaluasi di dalam pembelajaran, kemudian adanya strategi pembelajaran, nah itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran gitu. Selanjutnya yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ini sudah pasti ya, karena tanpa strategi ya bagaimana guru menyampaikan gitu. Maksudnya tanpa langkah-langkah guru juga akan kesulitan gitu menyampaikan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Ini sudah pasti ya, karena strategi ini ya manfaatnya memang untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya apa saja sih ciri-ciri dari pengertian strategi pembelajaran? Ciri-cirinya yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, maksudnya apa sih berorientasi pada tujuan? Jadi yang dimaksud dengan berorientasi pada tujuan yaitu adalah fokus terhadap tujuan. Jadi tidak hanya fokus terhadap prosesnya saja gitu, tidak hanya fokus terhadap strategi-strateginya, tidak terlalu fokus terhadap langkah-langkahnya, tidak terfokus hanya pada metodenya, medianya, tapi juga fokus terhadap tujuan akhir gitu. Kemudian juga penempatan target yang jelas gitu. Jadi target pencapaiannya itu jelas gitu. Kemudian ada sistematis dan terstruktur. Ini sudah pasti ya, yang namanya strategi pasti harus dibuat secara sistematis dan struktur agar untuk mempermudah berjalannya pembelajaran gitu. Selanjutnya yaitu fleksibel. Nah, apa sih fleksibel itu? Jadi fleksibel itu dalam kata lain yaitu menyesuaikan gitu, menyesuaikan kebutuhan siswa,
menyesuaikan kemampuan guru ketika menyampaikan pembelajaran gitu, menyesuaikan metode yang pas untuk pembelajaran karakteristik siswa gitu. Nah, terus selanjutnya menggunakan berbagai sumber belajar. Tentu ya, karena kan dalam strategi pembelajaran ini kan banyak sekali metode-metode, banyak sekali model-model, banyak dan strategi-strategi juga gitu. Pasti juga dan sudah pasti akan membutuhkan atau menggunakan berbagai sumber gitu. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam strategi. Nah, strategi yang pertama itu macamnya adalah strategi pembelajaran ekspositori atau penyampaian langsung. Apa sih yang dimaksud dengan penyampaian langsung atau strategi pembelajaran ekspositori ini? Yaitu jadi pelaku utama atau media utamanya adalah seorang guru langsung gitu. Jadi gurunya langsung yang menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada siswa-siswanya tentang pelajaran itu gitu. Jadi secara langsung penyampaian informasi, penyampaian ilmunya itu secara langsung dari gurunya langsung, tidak melalui video, tidak melalui buku gitu. Jadi gurunya langsung yang akan menyampaikan gitu. Kemudian strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini biasanya siswa itu disuruh mencari solusi gitu dalam sebuah masalah atau memecahkan suatu masalah gitu. Contohnya dalam pembelajaran geografi misalkan dalam pelajaran geografi itu kan membahas daratan. Kenapa sih daratan rendah itu bisa terkena banjir? Kenapa sih hutan gundul itu mudah terkena longsor gitu? Nah, di dalam pelajaran ini tuh siswa akan diajak atau diperintahkan untuk mencari suatu jawaban dari sebuah masalah gitu. Nah, selanjutnya itu strategi pembelajaran berbasis masalah. Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya seperti tadi. Nah, selanjutnya itu strategi pembelajaran kooperatif atau contohnya itu kayak membuat kelompok gitu. Nah, dalam pembuatan kelompok ini siswa-siswa itu diharapkan bisa kooperatif atau bekerja sama satu sama lain gitu. Jadi semuanya saling membantu gitu. Misalkan dalam pengerjaan kelompok, dalam membuat prakarya misalkan si A membuat apa, si B membuat apa. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah strategi pembelajaran kontekstual. Nah, biasanya guru akan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyatanya siswa atau kehidupan sehari-hari siswanya gitu. Agar si siswa ini bisa lebih mengerti atau lebih relate gitu dengan pelajarannya gitu. Selanjutnya yaitu kita langsung ke poin selanjutnya, yaitu jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu model. Nah, hakikat model adalah pembelajaran kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi gampangnya model ini ya kerangka gitu, kerangka konsep gitu ya. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya yaitu apa saja sih macam-macam model gitu ya. Jadi model ini ada yang pertama model pembelajaran langsung atau direct instruction gitu. Ya seperti kurang lebih seperti ini expository gitu. Jadi gurunya langsung yang menjelaskan gitu. Nah, jadi ketika guru langsung menjelaskan, nah itu namanya model pembelajaran direct instruction gitu. Kemudian model pembelajaran kooperatif ya kurang lebih sama seperti tadi. Jadi kayak cooperative learning ini, jadi ketika guru menyuruh siswanya untuk bekerja kelompok gitu ya. Nah, berarti guru ini menggunakan model pembelajaran cooperative learning gitu. Selanjutnya itu model pembelajaran berbasis masalah. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Namanya itu problem based learning gitu. Nah, yang terakhir itu ya tadi model pembelajaran kontekstual gitu. Jadi setiap guru yang mengajar siswa dengan mengaitkan
materi pembelajaran ini dengan kehidupan sehari-harinya, nah berarti guru ini menggunakan model pembelajaran kontekstual gitu. Nah, kemudian untuk menentukan model apa sih yang pas nih untuk digunakan. Kemudian ada pun langkah-langkah untuk memilih model yang benar, yaitu pertama menentukan tujuan pembelajaran. Tentu tujuan pembelajaran ini sangat penting dalam menentukan atau memilih model ya, karena ya tanpa tujuan kita tidak akan pernah tahu langkah apa saja yang akan kita ambil gitu untuk menentukan atau untuk memilih model gitu. Nah, selanjutnya itu menganalisis karakteristik siswa gitu. Nah, kita perlu mengetahui gitu karakteristik siswa itu seperti apa, sehingga kita dapat menentukan model pembelajaran seperti apa yang cocok untuk digunakan dalam mengajar siswa tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu mempertimbangkan materi pembelajaran. Nah, ini penting banget karena percuma apabila strateginya sudah benar, modelnya sudah benar, tapi materi pembelajarannya ini salah gitu. Misalkan materi untuk kelas untuk kelas 4 digunakan untuk materi kelas 1 gitu, itu kan salah juga ya, maksudnya tidak akan mencapai tujuannya gitu. Nah, selanjutnya yaitu memilih model yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa gitu. Nah, ini penting banget ya, karena ya harus sesuai gitu, harus sistematis, harus terstruktur juga gitu. Contohnya itu seperti model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw gitu. Nah, nanti Jigsaw ini akan saya bahas di metode pembelajaran gitu. Selanjutnya yaitu pendekatan. Nah, pengertian dari pendekatan sendiri yaitu pendekatan pembelajaran adalah suatu sudut pandang atau filosofi yang mendasari pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Nah, apa saja sih macam-macamnya? Yaitu di dalamnya mencakup pendekatan berpusat pada guru atau teacher center gitu, yang dimana guru ini yang akan menjelaskan secara langsung gitu terhadap siswa-siswanya. Jadi guru sebagai media pertama gitu yang akan menyampaikan langsung, tidak melalui video gitu, tidak melalui buku, gambar gitu. Jadi gurunya langsung gitu yang akan menjelaskan. Kemudian pendekatan berpusat pada siswa atau student center gitu. Nah, ini kebalikannya dari tadi gitu. Ini jadi lebih lebih berfokus kepada siswa, sehingga guru menyerahkan pembelajaran itu sebenarnya terhadap siswa gitu. Nah, pelajaran ini juga cukup baik karena siswa itu akan lebih dia akan bisa lebih berekspresif, lebih bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa lebih kreatif lagi, dan pemikiran kritisnya akan bisa lebih terbangun lagi gitu. Selanjutnya itu pendekatan kontekstual, yaitu dimana guru memberikan contoh atau mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-harinya gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu agar siswa ini lebih relate gitu ya. Selanjutnya yaitu untuk langkah-langkah pemilihannya gitu, langkah-langkah pemilihan pendekatan pembelajarannya ya kurang lebih sama seperti yang media pembelajaran, metode pembelajaran itu kurang lebih sama. Nah, selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran gitu. Nah, di dalamnya ada metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, demokrasi, simulasi, dan kerja kelompok gitu. Nah, metode ceramah ini seperti contohnya seperti ketika guru menjelaskan langsung kepada siswa gitu. Nah, itu itu sama dengan metode ceramah gitu. Terus kemudian metode diskusi itu sama dengan kerja kelompok gitu ya. Terus tanya jawab ini bisa
dari guru ke siswa, dari siswa ke siswa gitu. Dan angka pemilihannya sama ya guys ya, semuanya. Nah, selanjutnya yaitu media belajar. Ini salah satu hal yang paling penting dalam dalam pembelajaran gitu. Karena tanpa media, bagaimana kita akan menyampaikan pembelajaran gitu. Nah, pengertian dari media pembelajaran sendiri yaitu adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran yang seperti saya jelaskan tadi. Tanpa adanya media ini ya tentu akan sulit gitu. Maksudnya tanpa adanya media ini model, metode gitu, pendekatan itu tidak akan ada gitu. Jadi butuh yang namanya media gitu. Nah, apa saja sih macam-macam media belajar? Banyak banget ya tentunya. Di antaranya ada media cetak atau buku ya. Yang pertama itu yang yang paling mudah dan yang sudah pasti ada di dalam sebuah pembelajaran itu pasti ada buku modul gitu atau media cetak gitu ya, itu sudah pasti, atau itu sudah pasti ada di dalam setiap pembelajaran gitu. Kemudian media audio visual atau sebuah video, sebuah film gitu ya, kayak misalkan gurunya mengajak menonton bersama tentang video edukasi gitu. Nah, kemudian media digital. Nah, di era digital sekarang, di era modern sekarang ini media cetak tuh sudah jarang digunakan dan sudah banyak sekali yang beralih ke media digital gitu, seperti aplikasi, website gitu ya, seperti handphone, laptop gitu, komputer, terus media benda nyata. Jadi seperti kalau misalkan dalam pelajaran kimia itu kan banyak di lab-lab itu kan alat-alat lab, peralatan lab itu. Nah, itu seperti itu namanya media benda nyata gitu ya. Seperti itu. Jadi ini juga infokus. Nah, itu juga merupakan media ya, papan tulis gitu, itu merupakan media. Selanjutnya itu langkah-langkah memilih media pembelajaran ya. Terus langkahnya itu yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, sama kurang lebih ya, untuk menentukan langkah-langkah. Jadi untuk langkah-langkah untuk menentukan model, strategi, pendekatan, media gitu ya, itu kurang lebih sama, yaitu menentukan dulu nih ya, tujuan pembelajarannya apa gitu. Terus mempertimbangkan karakteristik siswa. Kemudian memilih media yang sesuai dengan tujuan karakteristik siswa dalam materi pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pelajaran PAI. Nah, teman-teman, apa sih pembelajaran aktif itu gitu kan? Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Nah, apa sih metode pembelajaran aktif dalam PAI itu? Yaitu sebuah metode yang dikira cukup efektif gitu ya dalam pembelajaran PAI gitu, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran agama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menumbuhkan sikap positif terhadap nilai-nilai agama. Nah, apa saja nih metodenya? Nah, yang saya ambil itu ada metode diskusi kelompok, terus ada role playing atau bermain peran, terus ada debat, dan juga ada problem based learning atau active learning gitu. Nah, kenapa alasannya metode-metode tersebut yang saya pilih? Menurut saya diskusi kelompok itu juga penting atau bisa menjadi metode pembelajaran aktif di PAI, karena dengan diskusi kelompok ini ya kita bisa membangun tali persaudaraan juga gitu di situ. Terus kalau dengan role playing itu kita bisa bermain peran seperti dalam praktik ibadah. Mahasiswa atau siswa kan harus berperan sebagai seorang yang menjalankan ibadah haji gitu. Kemudian dalam debat, nah debat ini juga tidak sepertinya maksud saya debat ini juga cukup efektif gitu. Kenapa? Karena
debat ini juga bukan debat sih, lebih ke mengeluarkan pendapatnya gitu. Jadi membuat setiap siswa itu bisa berekspresi dan bisa mengungkapkan pendapatnya masing-masing gitu. Nah terus kalau misalnya active learning ini ya untuk tanya jawab gitu, terus lebih kreatif gitu. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan saya juga mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas saya ucapkan atau artikulasinya kurang enak didengar atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.